Yang menyusuli masuk ke dalam kamar, lelaki itu terlihat melepas dasi yang terasa mencekik lehernya. Bukankah kamarmu udah bisa pelaksana? Ian menggeleng tak mengerti apa Taehyung sedang mabuk hingga selalu memasuki kamar. Ian tersentak ketika buku di tangannya tiba-tiba terlempar jauh. Pelakunya sudah pasti Kim Taehyung. Jangan mengacuhkanku, Yena. Keluar dari sini, Taehyung. Aku mau istirahat. Pinta Ian ketika Taehyung semakin mendekat. Kau bilang ingin melihat pembuktian dariku kan? Bisik Taehyung yang duduk di tepi ranjang terdengar menggoda membuat Ian berkedip-kedip. Sial bagi Ian yang tak bisa bergerak sama sekali ketika tubuh besar Taehyung mulai menghimpitnya. Tubuh keduanya jatuh ke samping, denyut jantung Taehyung terasa meningkat dengan nafas cepat. Lelaki itu dapat merasakan ketegangan yang di bawahnya. Perlahan Taehyung mulai menggeser tangannya di bagian belakang leher Ian ketika merasa tak lagi mendapat perlawanan. Lelaki itu melakukannya lebay hingga tangan sadar Ian mulai dapat menikmati setiap sentuhan yang ia berikan. Taehyung melepas ciuman lembut mereka, menjalankan bibirnya di sekitar wajah Ian membuat gadis itu tampak kekelian. Memberi gigitan kecil secara perlahan di telinga Ian yang kini tengah menggigit kuat bibirnya, berusaha tak mengeluarkan. Gadis itu memaki ketika Taehyung kembali memberikan gigitan kecil di sana. Namun yang terjadi di detik selanjutnya membuat Ian segera menjadi takut. Bayangan itu kembali menguasai otaknya. Sosok mengerikan Taehyung yang akan kembali menyakitinya. Suara desakan Ian berhasil menyadarkan Taehyung yang segera beranjak dari atas tubuh mengusung tunangan. Kau menangis, apa aku menyakitimu? Tanya lelaki itu dengan panik. Tapi Ian tak memberi respon apapun. Gadis tetap menangis bertahan pada posisinya terlentang di atas ranjang dengan bahu terekspos jelas. Terlihat bekas kemerahan karya Taehyung di sana. Juga baju Ian yang tersingkap tinggi memperlihatkan perut putih lampungnya. Ian masih terisak. Membuat Taehyung semakin merasa bersalah. Lagi itu menghujani pucuk kepala Ian dengan kecupan ringan. Mengusap lumut-lumut tulangnya hingga merasa tenang. 10 menit lewat, mereka masih berada di posisi sama. Bedanya suara isakan Ian sudah tak lagi terdengar. Aku baik-baik saja, tanya Taehyung lembut. Senyumnya mengembang merasakan anggukan pelan Ian. Taehyung melepaskan pelukan mereka, menaikkan baju Ian yang tersingkap. Menyisir pohon rambut Ian yang berantakan dengan cemari tangannya. Diakhiri dengan menghapus sisa air mata di wajah sempat sang tunangan. Taehyung membiarkan Ian duduk di tepi ranjang sementara ia turun. Bertemu pada lututnya menyamakan tinggi mereka. Kau terlihat berantakan, Taehyung terkekeh pelan. Sudah merasa lebih baik, tanyanya. Aku rasa iya, jawab Ian lirih. Taehyung menghela nafas lega. Kau membuatku ketakutan tadi. Kau melakukan hal yang tidak pernah kuduga sebelumnya hingga membuatku merasa terkejut dan tak nyaman. Gumam Ian. Cayun apa bilang kita bisa melawan sebuah ketakutan dengan ketakutan itu sendiri. Jawab lelaki itu mengabaikan tatapan horor yang di sana.
Aku hanya ingin membuktikan jika tidak akan menyakitimu, hanya sebatas jelas Taehyung yang segera merutuki tingkah bodoh Taehyung. Rasanya kayak kesemutan karena efek dari perbuatanmu tadi yang mengalihkan topik obrolan mereka. Dimana di sini tangan Taehyung tanpa sadar mengusap paha gadis itu pada bagian yang ia keluhkan. Kesemutannya sudah hilang, panas yang canggung. Masih tak ingin terlalu lama bersentuhan dengan Taehyung. Cepat sekali, kumam Taehyung heran. Tentang jangan dibahas lagi setelah gadis itu segera berdiri dari posisinya kemudian menarik tangan Taehyung untuk mengikuti langkahnya. Lebih baik kau keluar dari sini Taehyung, aku lelah ingin segera istirahat. Rencana pernikahan. Apa tidak apa pasti menanyakan itu besok, balas Taehyung. Kalau dipikir-pikir ucapan Taehyung ada benarnya juga. Taehyung tahu itu perkara Taeha yang tidak menyukai N. Wanita parubaya itu berulang kali memintanya kembali pada Yewon. Aku berharap Omoni bisa segera menerima kehadiranmu. Ketika pagi menjelang, Yen sudah lebih dulu berada di dapur untuk menyiapkan menu sarapan mereka. Kasih itu tidak memasak, hanya mengingat kalau bau yang sudah Taehyung sediakan sebelumnya. Yen mengangguk sembari menghampiri sang tunangan membantu lelaki itu memperbaiki dasinya. Aku ingat sudah lama aku tak pernah lagi membuatkan secangkir kopi untukmu di pagi hari. Setelah Bibian mengambil peran itu. Kau tidak memasukkan garam lagi kan? Tanya Taehyung dengan candaan. Apa aku terlihat masih mengantuk? Yen balas bertanya, membiarkan lelaki itu menatap wajahnya dengan jarak lebih dekat. Ponsel Taehyung yang ia taruh di atas meja makan tampak bergetar. Lelaki itu melihat layarnya sekilas yang kemudian menimbulkan decakan kesal dari bibirnya. Kenapa tidak jawab? Tanya Yen heran melihat Taehyung hanya berdiri benar bersegi itu tanpa minat untuk menyentuhnya. Aku malas, balas Taehyung singkat. Yen hampir merebut ponsel itu namun Taehyung segera menjauhkannya. Ucap lelaki itu setelah sambungan ponsel itu terhubung. Aku tidak bisa Omoni, aku harus mengantar Yen pergi ke universitas. Kemudian pergi bekerja, balas Taehyung. Lelaki itu tampak mengacak rambutnya dengan kesal. Mengapa ia harus memiliki seorang ibu yang memaksa seperti Taeha? Baiklah aku mengerti, gumamnya kemudian sebelum sambungan terputus. Salah satu kafe di dekat sini, Omoni mengajak sarapan bersama karena siang ini ia harus segera kembali ke Cina. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Balas Yen. Kau tidak mengatakan padaku sebelumnya jika Yewon juga ada di sini. Bisik Yen merasa risih. Aku bahkan tak tahu jika Omoni datang bersama Yewon. Balas Taehyung mengabaikan Taeha yang memandang tak suka atas kehadiran Yen. Duduklah kita bicara baik-baik aja deh yang menekan emosinya. Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Kami akan segera pergi. Omoni mengundangku kemari hanya untuk membuang waktuku, ucap Taehyung.
Om Moni pasti belum tahu jika Poci mulai merencanakan tanggal pernikahan kami. Kami akan segera menikah. Ucapnya yang kemudian pergi meninggalkan area kafe. Kedua mata Yewon terbelalak. Tatapan tajam itu menusuk Teha secara telak. Inikah kejutan yang kau janjikan padaku, Ajuma? Ya, aku akui kau sangat hebat, karena aku benar-benar merasa terkejut sekarang. Di luar kendaliku, wanita berbahaya itu menepuk lembut pundak Yewon. Kau tenang saja, karena aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Yewon tampak tidak fokus pada ucapan Teha. Kalian harus membayar semuanya. Kau di situ lirih berulang kali. Apoci, bagaimana keadaan Om Moni? Beliau baik-baik saja, bukan? Sebu Yen dengan cemas. Ia baru selesai dengan kelasnya di sore hari ketika mendapat kabar dari Min Seok jika Teha mengalami kecelakaan. Tenanglah, dia baik-baik saja, jawab Min Seok. Taehyung yang baru berhasil menyusul segera masuk ke ruang rawat sang ibu, mengabaikan Min Seok dan Yen di sana. Kau masuk saja ke dalam, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan dokter, ucap lelaki berbahaya itu. Wajah cantik itu membengkak juga memar di beberapa tempat. Yen bahkan hampir tak dapat mengenali Teha di sana. Ada penyangga di leher wanita itu, juga kaki kiri yang terbalut gips. Teha tampak kesulitan bernafas, katanya naik turun dengan cepat. Sebenarnya wanita itu ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanya erangan yang terdengar menyiksa, membuat yang begitu ngeri kalau mendengarnya. Om Moni, Taehyung sudah mengenggam jemari Teha dengan erat. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi? Maafkan aku. Ini semua salahku, rancu Taehyung. Mengapa ini dapat dari sikap tak sopannya tadi pagi yang membuat Teha kepikiran hingga mengalami kecelakaan. Setelah kepergian Taehyung dan Yen dari kafe tadi pagi, mereka memang sempat beradu ego melalui sebuah pesan singkat di mana Taehyung membangkang habis-habisan keinginan Teha agar ia bersedia balikan dengan Yewon. Taehyung, sepertinya ada yang ingin Om Moni katakan. Yen mendekat di sisi lain ranjang rawat Teha. Benarkah? Tanya Taehyung. Om Moni terlihat tak tenang sejak tadi. Mungkin Yen tersentak ketika tangan kaku Teha tiba-tiba saja mencengkramnya, membuat ia meringis pelan. Yen tampak kelakapan segera menekan tombol darurat di sisi ranjang rawat. Tapi selang lama dokter mulai datang untuk segera menangani, meminta mereka keluar dari sana. Di depan ruang rawat Teha, baik itu Taehyung maupun Yen hanya bisa terdiam. Yen tenggelam dalam pikirannya sendiri. Benarkah tadi Teha menyebut nama Yewon? Ia tidak bisa mengatakan hal ini pada siapapun terlebih pada Taehyung. Bisa-bisa lelaki itu akan mengamuk. Lagi pula ini belum tentu benar. Bisa saja Yen hanya salah dengar. Yen tak mungkin menuduh seseorang tanpa bukti. Yen berjalan mendekat, memutuskan untuk berbagi pelukan dengan Taehyung karena terlihat jelas jika lelaki itu benar-benar membutuhkannya sekarang. Om Moni pasti baik-baik saja, beliau akan bertahan untukmu. Ibu Yen sembari mengusap rambut Taehyung di sana.